Utang lunas setelah 80 tahun, Refli Harun ungkap nasib rakyat Indonesia dikorbankan demi kereta cepat Jakarta-Bandung. Bicara mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung, makin cepat, tapi cepat bikin jantungan, bikin negara jantungan. Kenapa? Karena ya banyak masalahnya ya. Proyek ini sudah tidak visible, bisa kemudian menjadi belitan utang RI kepada China dan lain sebagainya. Padahal sejak awal misalnya Menteri Perhubungan Jonan menentang proyek ini. Kan Jakarta-Bandung nggak terlalu jauh. Ngapain dibikin proyek kereta cepat sementara yang existing saja more than enough. Sudah ada jalan tol, ya, bahkan jalan tolnya ada jalur selatan. Kemudian ada juga tol elevated. Kereta tinggal di revitalisasi, kereta Parahyangan misalnya. Tapi tiba-tiba kereta cepat. Dan kereta cepat ini ya banyak bau-baunya ya. Entah bau apa, bau menyan atau bau apa. Tapi yang jelas banyak bau-baunya dari awal. Dan akhirnya memang proyeknya nggak jelas, tersendat-sendat, bengkak biayanya. Ternyata bunga utangnya pun gede juga. Oke. Utang lunas setelah 80 tahun, Refli Harun ungkap nasib rakyat Indonesia dikorbankan demi kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui China masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar China menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut nihil. Luhut menyatakan bahwa meskipun suku bunga 3,4% tersebut lebih tinggi dari yang diinginkan yaitu 2%. Namun itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mematok suku bunga sebesar 6%. Hal inilah yang membuat ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun mengatakan Indonesia butuh lebih dari 80 tahun membayar hutang ke negara tirai bambu itu. Pemimpin-pemimpin di sini sudah jadi tengkorak kali kalau saya usia sudah 130 tahun. Ya, yang menanggung hutang bakal anak cucu, jelasnya. Refli juga mempertanyakan urgensi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Ngapain kereta cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta-Bandung? Tanyanya. Ya, tapi yang banyak spekulasi, yang salah satu spekulasinya adalah yang waktu itu. Jelang Pilpres 2019 soal yang terkait dengan macam-macam lah. Yang salah. Satunya adalah political source referee, ya jelasnya. Jadi menurut dia ada yang namanya political investment yang membutuhkan fee dan lain sebagainya. Jadi memang rasanya kita perlu melakukan investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan konflik oleh ya penyidik independen sebagai bahan evaluasi kalau ada pemerintah yang baru ke depan, ungkapnya. Jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama ya karena cost pemilu besar lalu cost referee yang kemudian dicari dan yang dikobarkan adalah masa depan rakyat Indonesia, tambahnya. Ada beberapa berita yang perlu dicermati yang menurut saya menarik ya. Sebagai contoh misalnya begini. Pernah dilawan Jonan konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung kini malah diizinkan jadi 80 tahun, bayangkan. Dari sebelumnya konsesinya 50 tahun. Karena kalau 50 tahun diperkirakan nggak dapat untungnya mungkin. Jadi terserahlah anak cucu ya. Yang paling penting barangkali generasi hari ini udah mati semua kita. Jadi tidak memikirkan bagaimana nanti anak cucu ke depan.
Ya 80 tahun orang kayak kita udah lenyap dari dunia semua ya. Kalau 80 tahun lagi kan berarti usia saya 130 tahun lebih. Usia presiden, menteri-menteri sekarang udah di atas 100 tahun semua ya. Mungkin udah menjadi tengkorak semua kan. Tetapi generasi ke depan yang akan menanggungnya. Ini juga ada berita misalnya Jepang tawarkan suku bunga 0,1%, Cina 3,4%. Lalu yang dapat proyek kereta cepat Cina sekarang RI terjerat utang. Utang lunas setelah 80 tahun, Refli Harun ungkap nasib rakyat Indonesia dikorbankan demi kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui Cina masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar Cina menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut nihil. Luhut menyatakan bahwa meskipun suku bunga 3,4% tersebut lebih tinggi dari yang diinginkan yaitu 2%. Namun itu masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yang rata-rata mematok suku bunga sebesar 6%. Hal inilah yang membuat ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refli Harun mengatakan Indonesia butuh lebih dari 80 tahun membayar hutang ke negara tirai bambu itu. Pemimpin-pemimpin di sini sudah jadi tengkorak kali kalau saya usia sudah 130 tahun. Ya, yang menanggung utang bakal anak cucu, jelasnya. Refli juga mempertanyakan urgensi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Ngapain kereta cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta-Bandung? Tanyanya. Ya, tapi yang banyak spekulasi, yang salah satu spekulasinya adalah yang waktu itu jelang Pilpres 2019 soal yang terkait dengan macam-macam lah. Yang salah. Satunya adalah political social referee, ya jelasnya. Jadi menurut dia ada yang namanya political investment yang membutuhkan fee dan lain sebagainya. Jadi memang rasanya kita perlu melakukan investigasi terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan konflik oleh penyidik independen sebagai bahan evaluasi kalau ada pemerintah yang baru ke depan, ungkapnya. Jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama, ya, karena cost pemilu besar lalu cost referee yang kemudian dicari dan yang dikobarkan adalah masa depan rakyat Indonesia, tambahnya.